Jadi beliau ini adalah senior saya waktu di kampus. Dan cita saya dulu itu jauh lebih besar pada masuk di sekolah. Dan ceritanya saya sekolah dulu itu kalau tidak terus menghubungi dan sini bisa. Kuliah dulu saya daftar di Unhas dan UNM dan alhamdulillah keterima di UNM jurusan otomotif juga kuliahnya. Nah, pasti masanya kuliah saya harus menentukan nasibku ketika saya selesai mau kemana. Ada pilihan waktu itu. Satu, menjadi dosen, ya, kembali ke kampus. Kedua, menjadi PNS, entah itu menjadi guru ataupun di instansi lainnya. Atau yang ketiga adalah wirausaha. Ini Kalimantan kemudian dibilang di negara maju, oh bukan, tidak begitu. Jadi kalau misalkan populasinya di sini anggaplah 40% di sini menjadi pengusaha, alhamdulillah kita bisa membantu perekonomiannya Kabupaten Maros lah dalam lingkup kecil. Itu ada materi sendiri. Kalau bisa kita bisa marketing, kemudian jual online, itu semua nanti. Nah, sebenarnya kita ada di daerah itu ketika ada KFC, nah itu baru kita itu sebuah dan ada KFC. Dan meskipun itu buatannya orang asing, tapi ada kisah inspiringnya yang harus kita baca, kita pelajari. Ketika diajak di sini aku angkut ke situ, kontrol ke bawah, memaku usaha jual kelontongan, terus sekarang menjadi konveksi dan ada peluang dapat. Kenapa bisa? Karena saya pelaku organisasi waktu saya kuliah, ada saksinya, ada itu hasilnya. Ada pembisnis untuk mencari kesuksesan. Dengan om, ada mobilnya bapakku mau dijual segini. Ada modal tak keluar. Secara materi tidak ada gitu, hanya kata-kata. Anggap 50 juta punya bapak. Tapi bapak tak kasih ki 45, berarti ada untuk 5 juta. Gitu? Hanya bermodal komunikasi. Jadi apakah itu salah? Tidak. Jadi belajarlah adik-adikku sekalian untuk bagaimana caranya bisa menghasilkan uang, ya, profit, ya. Jadi tujuan saya berwirausaha itu adalah untuk menghasilkan sebuah profit, keuntungan. Nah, belajar pergi dulu berdagang, gitu. Kalau belum pergi bisa memproduksi. Kebetulan sudah di kelas di SMK Negeri 2 Maros. Adapun pertanyaan saya ini terkait tentang usaha yang Bapak jalankan. Jadi kan tadi seperti saya dengar bahwa Bapak itu berkecimpung di dunia konveksi. Bisa mungkin diceritakan mulai dari merintis dari awal, karena kami semua di sini adalah perintis bukan pewaris. Beberapa yang ada mungkin Bundagor yang ingin memulai jadi perintis di dunia usaha, bisa mungkin Bapak ceritakan bagaimana awal mulanya, kemudian mulai berkembang sampai dengan saat ini sudah luar biasa sekali, supaya kami juga bisa terinspirasi terkait tentang usaha, atau mungkin ada mungkin yang sedang merintis usaha yang mulai dari nol, bisa mungkin kita sharing kemudian selalu mencari yang langka-langka, ya kan? Kenapa saya bisa memulai dunia konveksi itu? Saya survei di Google dulu, di data, bahwa bisnis apa ini yang bisa sampai 10 tahun tidak bangkrut. 10 tahun ke depan, betul? Jadi pada saat umur saya 25 tahun jadi mahasiswa, saya riset memang, oh ternyata
F&B kuliner yang pertama punya apa itu makanan dari minuman, tapi ada resikonya. Resikonya adalah berpacu dengan waktu, ya kan? Berpacu dengan selera, ya toh? Berpacu dengan higienis dan tidak dibatasi oleh cekot. Maaf ya, ya itu yang membuat saya termotivasi ya. Nah, sehingga saya tidak berkata apa-apa itu bebas, tidak ada pembatas. Lanjut jasa penjemputan, penari apa segala macam, kemudian ada usaha wedding organizer juga. Jadi gini, yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana cara menyikapi perilaku konsumen dari tahun ke tahun yang terus berubah sehingga usaha tersebut bisa berjalan tanpa kita khawatir bahwa kita akan mengalami seperti tadi bangun atau apa namanya ya, karena saya pernah mengalami down itu karena yang tadi itu usaha fotokopi tidak lagi semarak dulu. Sangat apa? Oke, kita bacakan sangat lagi tadi. Wedding organizer. Ada juga WO-nya. Ya. Nah, saya itu Bu, banyak memang unit bisnisku, tetapi yang sinkron gitu, sablon dengan konveksi, nyambung, bikin ID card dengan banyak itu masih dalam satu kategori bisnisku. Tapi kalau misalkan saya konveksi kemudian jual beli mobil, pasti terganggu di konsentrasiku. Pernah kealami itu Bu? Ya. Pernah kealami. Saya ini harus Dan resiko dalam bisnis. Menjawab keinginan pasar sekarang bersahaja. yang sampai ke dokter malpraktik namanya. Nah, biasanya itu tantangannya hari ini adalah bikinlah sesuatu sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan contohnya, janganlah dari itu. Itu saya itu deh kadang dapat baju piring kantongnya tidak kayak ini, sampai jet ini ya, disudah kantongnya ya kita. Itu bermasalah itu penjahitnya, korupsi. Kadang di dunia konveksi. Pertanyaan saya tidak banyak Kak, hanya sedikit, yaitu apa faktor yang menentukan keberhasilan seorang pengusaha dalam menjalankan bisnisnya? Oke. Semua yang ada sekarang ini tidak ada yang gratis. Semua bayar. Nah, kalau tidak pintar mencari uang, bagaimana mencerahkan hidup? Gitu? Tapi dia tidak ada wanita masih bisa kita hidup. Ya. Tapi ketika masih banyak yang kita mau inginkan, masih banyak yang kita mau capai, gitu? Ingat di orang tua tak? Saya sudah ditinggalkan bapak semenjak 2016. Tapi alhamdulillah waktu bapak saya masih ada, saya sudah memutuskan untuk cari uang sendiri. Karena saya yakin bahwa tidak banyak uang yang bapakku, sedangkan cita-citaku besar. Nah, kalau tidak sadar di hari ini, kapan lagi penyesalan tidak datang di awal. Materi kita pada hari ini, karena kita sudah berada di penghujung kegiatan. Ketika kamu menyerah, maka semuanya selesai. Jadi tetaplah menyerah, jangan lupa semangat. Ya, seperti itu antara. Tapi karena waktu kita mau sholat juga secara berjamaah, maka sebelum saya tutup mewakili ayah dan kepala sekolah kegiatan kita 2 hari ini, izinkan saya supaya berkah kita punya kegiatan yang 2 ini, izinkan saya memimpin doa ya dalam agama Islam karena kita dalam musalla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma arinal haqqa haqqan
وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا